Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Lah, kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita nggak mengenal itu istilah itu. Ya. Dan kita nggak mau ulama dikriminalisasi. Itu negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara itu. Ya. Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, lan wasahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya. Apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi sendiri, pulang silakan. Rizik Syihab mengajak pemerintahan Presiden Jokowi rekonsiliasi dan berdamai. Namun itu akan dia lakukan jika pemerintah membebaskan para Habib yang terjerat kasus hukum dan dipenjara. Rizik Syihab meminta pemerintah membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir dan terpidana kasus kekerasan Bahar bin Smith. Hal itu dikatakan Rizik Syihab dalam ceramahnya di depan pendukungnya di Bargas Petamburan, Jakarta. Rizik Syihab menekankan agar pintu dialog dibuka luas supaya terwujud rekonsiliasi. Tokoh sentral FPI itu menekankan dialog, bukan monolog. Setelah kriminalisasi itu dihentikan, maka Rizik Syihab siap dialog dengan pemerintah. Mau dimanapun, kapanpun, sampai berapapun dialog yang dijadwalkan, Rizik Syihab bakal siap. Kapan, di mana, silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi sejak dulu kriminalisasi ulama, sejak dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, lan wasahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya Allah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya ikhwan. Bebaskan mereka. Bebaskan para buruh. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih memenuhi ruang-ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah, kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikat yang bagus, sudah kami sambut. Kita nggak perlu ribut. Kedepannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Takbir. Tapi dialog. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mempertanyakan isu adanya ajakan rekonsiliasi antara pemerintah dengan Rizik Syihab. Hal ini Muldoko sampaikan merespon wacana rekonsiliasi yang dilempar Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang mensyaratkan penghentian kriminalisasi ulama. Terkait wacana rekonsiliasi, Muldoko menganggap sebenarnya tidak ada masalah di antara pemerintah dan Rizik Syihab. Sejak awal pemerintah pun tak pernah melarang pimpinan FPI itu untuk pulang ke tanah air. Justru saat Rizik Syihab tiba di Indonesia, aparat keamanan diwanti-wanti untuk mengawal dengan baik dan tidak mengganggu.
Oleh karenanya Muldoko justru kebingungan jika ada wacana rekonsiliasi. Sebab menurut dia tidak ada yang perlu direkonsiliasi antara pemerintah dengan Rizik Syihab. Pak Habib Rizik, kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang silakan. Ya, kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Walaupun mereka sendiri yang mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik kan begitu. Tetapi kita tidak memberikan upaya-upaya untuk menekan, upaya-upaya untuk menghalangi dan seterusnya. Ya, buktinya apa? Beliau datang sampai ke rumahnya juga aman-aman aja, selamat kan begitu. Jadi inilah kita juga harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak ada yang perlu direkonsiliasi. Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Gitu. Hak sebagai warga apa? Gitu. Tanggung jawab sebagai warga apa? Negara juga punya hak dan punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu agar apa aturan-aturan itu bisa ditegakkan, berjalan dengan baik. Karena Pak, negara itu melindungi semuanya. Muldoko membantah anggapan adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan pemerintah kepada ulama. Hal tersebut menepis pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan negara tidak boleh mengkriminalisasi kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Muldoko menilai adanya istilah kriminalisasi ulama hanya untuk membangun emosi masyarakat. Ia menegaskan pemerintah akan tetap melindungi bangsa dan rakyatnya. Namun Muldoko menyatakan negara akan tetap menghukum pihak-pihak yang memang melakukan tindak kriminal karena negara memiliki aturan. Istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita nggak mengenal itu istilah itu. Ya. Dan kita nggak mau ulama dikriminalisasi. Itu negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara itu, ya. Jadi pertanyaannya siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Itu. Terus yang salah siapa? Yang nggak ngerti. Apakah dia ulama? Apakah dia ini? Apakah dia ini? Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama, enggak. Kriminalisasi yang salah. Nah, kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan kepada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Nggak ada itu negara semena-mena, nggak ada seperti itu. Tetapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau enggak nanti ya kacau balau kan begitu. Nah, siapa yang kena law enforcement itu ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Enggak, menurut saya tidak ada itu. Kita tidak mengenal istilah itu. Ya. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang betul-betul salah dan